Saya di sini hendak ingin menjelaskan tentang bisnis internasional, mulai dari definisi, karakteristik bisnis internasional, tipe-tipe bisnis internasional, aktivitas, serta manfaat dari bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional sendiri memiliki pengertian yang sangat luas. Namun secara sederhana, bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Lebih jauh lagi, pengertian bisnis internasional juga telah banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya oleh John D. Daniels tahun 2013. Ia menjelaskan bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yang kedua juga dijelaskan oleh Franz, Gringer, dan Meyer. Ia menjelaskan bahwa bisnis internasional adalah suatu bisnis di mana kegiatannya melampaui batas-batas negara yang mencakup perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan tentang karakteristik bisnis internasional. Bisnis internasional memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan mata uang yang berbeda atau lebih dari satu mata uang. Yang kedua, sistem hukum yang berbeda. Yang ketiga, budaya yang berbeda. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Yang kelima, letak geografis yang berbeda. Tipe-tipe bisnis internasional. Ada 4 jenis tipe bisnis internasional yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh sebuah negara. Yang pertama, foreign trade. Jenis inilah yang seringkali dilakukan oleh sebagian besar negara-negara atau perusahaan. Jenis foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor dan impor barang. Yang kedua, trade in service. Berbeda dengan foreign trade yang objek jualannya adalah barang berwujud, trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible goods atau barang tidak berwujud. Yang ketiga, portfolio investment. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang bisa dilakukan oleh beberapa negara. Yang keempat, direct investment. Berbeda dengan portfolio investment yang menanamkan modalnya dalam bentuk sekuritas. Direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian satu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian di negara lain. Aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara lain. Yang kedua, impor. Impor yaitu membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Yang ketiga, pemberian lisensi atau licensing. Pemberian lisensi yaitu perjanjian kontrak di mana sebuah perusahaan memberi akses kepada penggunaan hak kekayaan intelektual, yaitu hak paten, merek dagang, rahasia dagang atau teknologi kepada suatu perusahaan lain dengan mendapatkan bayaran atau royalti. Yang keempat, waralaba atau franchising. Waralaba yaitu suatu bentuk pemberian khusus lisensi di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk mengoperasikan jenis usaha tertentu di bawah nama yang dibentuk sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Manfaat bisnis internasional. Bisnis internasional dapat memberikan manfaat untuk perusahaan maupun untuk suatu negara.
bagi suatu perusahaan akan dapat memperluas pangsa pasarnya dari suatu negara ke negara yang lain. Proses produksi juga akan jauh lebih efisien dan juga akan meningkatkan jumlah produksinya karena secara otomatis juga akan mendapatkan permintaan yang jauh lebih besar. Bagi negara, yang pertama membentuk hubungan baik antar negara, yang kedua kebutuhan hidup masyarakat mudah terpenuhi, yang ketiga transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat membuka lapangan pekerjaan.